dan kesempatannya. Saya di sini sebagai coach, Bu Rosida sebagai coach. Baiklah, kita mulai ya, Bu Rosida. Ya, Ibu. Oke. Selamat siang, Bu Rosida. Gimana kabar Ibu? Selamat siang, Ibu Maimunah. Kabar saya, puji Tuhan, baik, Ibu. Oh, gitu. Kok Bu Rosida kelihatan murung deh. Kenapa ya? Iya, Bu Maimunah, sebenarnya ada yang ingin saya berbagi dengan Ibu, dan saya ingin nantinya dalam berbagi nanti saya mendapatkan solusi dari pembicaraan kita. Jadi begini, Bu Maimunah, belakangan ini saya sering sekali menemukan anak-anak saya ini selalu bullying, Ibu. Baik bullying terhadap teman sekelas, bullying terhadap nama orang tua, bahkan ya Bu Maimunah, bullying terhadap pekerjaan orang tua temannya, Ibu. Jadi saya melihat di sini sepertinya, aduh, kenapa ya anak-anak saya kok seperti ini? Jadi sepertinya saya kurang akan didikan sopan santun kepada anak-anak saya, Ibu. Padahal ya Bu, kita kan selalu ya ajarkan kepada anak-anak untuk sopan santun, bahkan melakukan 5S. Tetapi saya sering sekali Bu mendapati anak-anak saya melakukan bullying, Bu. Jadi saya merasa itu kegalauan saya pada hari ini, dan saya ingin berbagi kepada Ibu. Oh, begitu. Tujuannya atas diskusi kita siang ini, Ibu ingin mencari solusi yang mana masalah anak di dalam kelas Ibu ya, tentang bullying gitu ya Bu ya. Iya, Ibu. Kemudian Ibu sudah mengajar sopan santun, udah mengajarkan tentang 5S, namun masih ada aja pembulian gitu ya Bu ya. Kira-kira solusi lainnya ada nggak tuh ya Bu? Kalau saya ya Bu, dari permasalahan ini pernah nih Bu terlintas dalam pemikiran saya, ya semoga ini menjadi solusi. Gini sih Bu, membuat poster ya Bu, membuat poster itu saya tempelkan di gerbang sekolah gitu Bu. Jadi anak-anak masuk sekolah, anak-anak langsung membaca nih besar-besar, stop bullying gitu Bu. Kemudian Gitu. ada juga Bu ide yang saya temukan, saya membuat poster itu di pintu kelas Bu. Jadi anak-anak masuk ke sekolah, di gerbang ada poster stop bullying. Kemudian masuk ke kelas lagi, di pintu sebelum masuk stop bullying. Menurut saya itu sih Bu. Kemudian Bu, ada juga sih Bu, jadi selain membuat poster yang ditempel di gerbang dan di kelas gitu ya Bu, di pintu kelas, saya memiliki ide seperti ini sih Bu. Anak-anak itu saya berikan tugas membuat poster stop bullying bersama dengan orang tua. Jadi orang tua pun melihat, wah anak saya nih dapat tugas dari miss-nya stop bullying, berarti terjadi bullying di sekolah, seperti itu Bu. Jadi posternya ini dibantu dengan orang tua, jadi orang tua dengan anak bersama-sama membuat posternya. Jadi kan orang tua juga pasti nanti akan menggali kenapa miss-nya buat tugas poster ini. Kemudian orang tua juga bisa membantu membuatkan apa aja nih yang termasuk bullying, apa aja nih isi dari poster ini gitu. Jadi menurut saya sepertinya saya akan lakukan itu sih Bu nanti gitu Bu. Wah, hebat sekali Bu. Sepertinya ide yang akan Ibu kerjakan atau cari solusinya keren gitu ya, baik. Namun kira-kira ada nggak ya Bu ide-ide lain lagi? Coba ya Bu, kalau ide saya lagi, saya nanti akan ini Bu, kaitkan ya Bu, kaitkan materi pembelajaran dengan bullying. Jadi secara khusus ini Bu di pembelajaran pendidikan Pancasila.
Nah, jadi di dalam pembelajaran pendidikan Pancasila nanti saya akan coba kaitkan pembelajaran tentang bullying. Apa itu bullying? Apa itu penyebabnya, dampaknya, jenis-jenis bullying. Nah, gitu. Jadi kan ketika anak-anak sudah tahu nih jenis-jenis bullying, nah dia merasa nih Bu, wah saya sudah pernah melakukan itu. Kemudian saya juga dampaknya apa-apa saja. Nah, jadi anak mengetahui dampaknya. Nah, semoga Bu dengan keterkaitan pembelajaran nanti di dalam pendidikan Pancasila dan saya lihat nih Bu, sudah ada nggak perubahan? Kalau tidak ada juga nih perubahan Bu, saya buat minggu depannya lagi Bu gitu. Bahkan di mungkin di literasi saya akan libatkan juga Bu kaitkan tentang pelajaran tentang bullying. Mungkin itu Bu. Wah, keren sekali ya Bu. Ya, sepertinya idenya sangat ideal gitu ya Bu Rusida ya. Kira-kira menurut Ibu anak-anak yang sudah sadar anti bullying itu yang bagaimana ya? Menurut saya sih Bu, kalau anak-anak yang sudah sadar anti bullying itu ketika ya Bu, dia tidak mau menyepelekan temannya lagi Bu. Secara khusus tidak mau menyepelekan pekerjaan orang tua temannya gitu ya Bu. Karena saya temui ya Bu, orang tua teman anak saya ini kan ada yang orang tuanya pekerjaan parkir ya Bu. Jadi dibuat lelucon sama anak-anak saat jam istirahat. Ih, papamu tukang parkir. Nah, gitu Bu. Jadi kan pastinya Bu anak ini merasa sedih ya Bu. Dia merasa jadi muram, tidak semangat belajar, dia merasa dipermalukan gitu. Jadi Bu, kalau anak-anak yang sudah sadar mungkin dia akan menghargai profesi atau pekerjaan orang tua temannya apapun itu Bu. Bahkan anak saya akan menghargai profesi yang bisa dilihat di sekitarnya, mungkin tukang bersih-bersih di sekolah gitu ya Bu. Nah, karena anak-anak ini kan Bu, mungkin tetangganya namanya Andi nih Bu. Nah, kemudian ada nama orang tua temannya yang dia ketahui namanya Andi. Nah, dia pura-pura Andi gitu kan, Bu, mancing-mancing temannya supaya dia marah. Padahal itu kan nama orang tuanya gitu, Bu. Tapi saat temannya ini marah, itu kan nama papaku. Mana ya? Saya kan ejek nama teman tetangga saya. Ada loh teman tetangga saya namanya Andi seperti itu, Bu. Jadi mungkin kalau sadar mungkin meskipun dia tahu nama orang tuanya, orang tua temannya dia tidak akan mau bahan jadi lelucon atau ejekan. Bahkan anak-anak menghargai pekerjaan orang tuanya sendiri, bahkan orang tua temannya. Mungkin itu sih Bu. Wah, itu ideal sekali ya Bu ya idenya. Nah, kalau boleh tahu menurut Ibu rentang 1 sampai 10 kira-kira anak Ibu itu udah di rentang berapa? Kalau saat ini ya Bu, saya lihat anak-anak saya mungkin masih rentang 6 atau 7 deh Bu, karena mereka melakukan bullying saat tidak ada gurunya, saat ada gurunya sopan santun sekali Bu, gitu. Jadi mungkin untuk saat ini saya menilai sih Bu masih 6 atau 7 sih Bu, Mona. Gitu ya. Kira-kira menurut Ibu kapan itu target pelaksanaannya tuh kira-kira? Target untuk pelaksanaan untuk apa ini ya Bu? Apa namanya supaya anak tersebut bisa rentangnya 7 gitu dari kesadaran bullyingnya itu. Oh, ini kan anak-anak saya kan Bu rentang 6 dan 7. Mungkin untuk target supaya meningkat gitu ya Bu ya. Nah, lebih meningkat lagi. Iya Bu, mungkin dalam target saya pengen anak-anak saya mencapai 9 ya Bu ya. Jadi anak-anak saya itu benar-benar anti bullying gitu Bu. Jadi kan kalau anak-anak saya terlihat sopan, anti bullying, menghargai, itu kebanggaan saya sendiri sih Bu. Jika saya merasa sukses jika anak saya sudah di angka 9. Kira-kira kapan Ibu bisa memulai rencana aksi Ibu itu? Mungkin ya Bu ya supaya anak-anak saya ya mudah-mudahan bisa tercapai 9 gitu ya Bu.
Mungkin Iya. besok Bu, besok kebetulan saya pelajaran pendidikan Pancasila nih Bu. Nah, saya mungkin akan mencoba memodifikasi modul ajar saya gitu. Jadi modul ajar saya tentang pendidikan Pancasila, saya akan kaitkan tentang bullying gitu Bu. Jadi saya akan bereaksi nih Bu, mulai besok saya coba tentang bullying bahwa itu sangat berdampak dan menyakiti temannya. Bahkan bisa-bisa ketika orang tuanya tahu pekerjaan orang tuanya diejeki, mungkin orang tuanya sendiri pun akan merasa sakit gitu ya Bu. Ya mungkin Bu Mona, saya akan coba nih Bu, langsung Bu besok, kebetulan besok ada roster pelajaran pendidikan Pancasila. Nanti saya akan coba modifikasi modul ajar saya sehingga besok bisa saya aplikasikan Bu. Mudah-mudahan ya Bu Maimuna. Oke. Mudah-mudahan ya besok bisa diimplementasi ya. Wah, luar biasa ya Bu ya. Bu Rosida mah keren. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang dapat Ibu simpulkan? Kesimpulan dari percakapan dan atau pertemuan kita hari ini ya Bu ya. Pertama-tama Bu Maimunah, saya ucapkan terima kasih ya Bu Maimunah setelah berdiskusi dengan Ibu pada hari ini. Saya jadi menemukan solusi sendiri nih dari permasalahan saya. Tadinya saya buntu, saya galau, aduh bagaimana gitu. Tapi setelah bertemu dan berbincang dengan Ibu, saya jadi menemukan titik terangnya nih Bu, gitu ya Bu. Jadi untuk kesimpulannya Bu, saya akan menerapkan 3 ide yang saya ucapkan tadi ya Bu. Yang pertama saya akan buat poster nih Bu di gerbang. Jadi saya akan izin nih sama kepala sekolah buat poster di gerbang. Kemudian saya akan buat poster di pintu kelas. Kemudian saya juga akan membuat tugas nih Bu, buat poster. Jadi tugas posternya mungkin pelajaran bahasa Indonesia ya Bu. Kemudian yang ketiga saya akan modifikasi pembelajaran atau mengkaitkan pembelajaran tentang bullying gitu ya Bu, supaya anak-anak saya bisa anti bullying dan mudah-mudahan anak saya bisa di angka 9 seperti bahkan angka 10 ya Bu. Harapan saya sih luar biasa. Seperti itu. Oke, baik Ibu, menarik sekali ya pertemuan kita pada siang ini. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin Ibu sampaikan? Cukup sih Bu Maimunah, karena memang kegalauan saya hari ini tentang bullying sih Bu ya. Kira-kira semoga Bu setelah dari sini saya dapat energi baru untuk mengekspresikan, untuk mengaplikasikan ide-ide saya tadi Bu. Terima kasih ya Bu Maimunah. Iya Bu Rosida, sama-sama. Saya juga ya Bu ya mendapatkan ide-ide baru atau ilmu baru, bahwasannya pembulian itu kan sesungguhnya dapat kita atasi gitu ya Bu ya. Nah jadi waktu kita pun udah menunjukkan waktu 15 menit, jadi nggak terasa ya Bu Maimunah. Ya nggak terasa ya Bu ya. Baiklah kita akhiri ya Bu ya pertemuan kita ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tidak sabar menunggu minggu depan bagaimana cara Ibu mengimplementasi seperti solusi-solusi yang telah Ibu sampaikan kepada saya tadi. Ya, baik Ibu Mona. Terima kasih Bu Mona. Selamat siang Bu Mona. saya permisi ya Bu. Sama-sama. Selamat siang kembali Ibu Rosida. Yeay.